Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Laura Sonita dan rekan saya Efrosena Yubeliadeni. Di sini kami akan menyampaikan tentang resume analisis time series and forecasting. Analisis time series adalah analisis terhadap data historis untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul. Tren angka selanjutnya dianalisis guna mengetahui apa yang terjadi. Tren perusahaan sebaiknya dibandingkan dengan tren industri untuk melihat apakah tren perusahaan sudah bergerak lebih baik dari tren industri. Berikut ini beberapa contoh perubahan struktural yang akan mempengaruhi tren keuangan suatu perusahaan. Yang pertama, peraturan pemerintah. Yang kedua, perubahan kompetisi. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, akuisisi dan merger atau penggabungan perusahaan. Pendekatan. Dalam analisis time series ada 3 macam pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, pendekatan ekonomi. Yang kedua, ada pendekatan statistik. Yang ketiga, ada pendekatan visual. Ketika macam pendekatan tersebut tidak saling menghilangkan tetapi saling melengkapi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Efrosena Yubeliadeni. Analisis data keuangan. Dalam analisis time series, perhatian terhadap data historis atau ex post sering digunakan untuk melihat pola-pola yang sistematik terhadap data tersebut. Dalam konteks analisis masa mendatang atau ex ante seperti forecasting, pilihan seorang analisis menjadi serba terbatas. Analisis time series klasik biasanya memfokuskan pada analisis musiman. Data-data seperti data penjualan mencerminkan 4 macam faktor. Yang pertama, faktor tren. Tren merupakan pergerakan time series dalam jangka waktu panjang, bisa merupakan tren naik atau turun. Tren memiliki pengukuran sebagai berikut. Mengukur pengaruh tren suatu data bisa dilihat dengan beberapa cara. Yang pertama, menggambar dengan tangan. Yang kedua, menggunakan model matematika. Selanjutnya, tren sebagai proyeksi masa depan. Faktor yang kedua adalah siklus. Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka yang lebih pendek. Faktor yang ketiga, musiman. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Penyebab timbulnya fluktuasi sebagai berikut. Yang pertama, karena peristiwa tertentu, misal karena peristiwa lebaran atau tahun baru. Yang kedua, karena cuaca, misal musim hujan dan musim kemarau. Faktor yang terakhir adalah faktor ketidakteraturan atau irregularities. Fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor-faktor yang munculnya tidak teratur dengan jangka waktu yang pendek. Sekian resume tentang analisis time series and forecasting dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Terima kasih.